Ini adalah cerita tentang pria ini belikan mobil untuk ibu yang tinggal di gubuk. Lihat keajaiban ini terjadi. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, tepat di belakang terminal antar kota yang bau solar dan suara klakson seakan tak pernah berhenti, berdirilah sebuah gubuk reot berdinding seng karatan dan beratap plastik sobek. Di sanalah Rama tinggal bersama ibunya, Bu Saroh, sejak ia kecil. Gubuk itu terlalu sempit untuk disebut rumah, tapi penuh cinta dan doa setiap harinya. Rama, pemuda berusia 27 tahun, hidup dari pekerjaannya sebagai tukang tambal ban keliling. Dengan sepeda tua dan kotak peralatan kecil di belakangnya, ia menjelajahi jalanan setiap pagi, berharap ada kendaraan yang membutuhkan jasanya. Di titik yang sama setiap hari, di pojokan jalan utama terminal, Rama selalu membuka lapak tambal bannya. Meski cuma beralaskan terpal bekas dan pelindung dari matahari berupa potongan spanduk bekas kampanye, Rama bekerja dengan sepenuh hati. Rama, ban becakku bocor lagi. Bisa ditambal? Seru Pak Leman, tukang becak langganannya, sambil mendorong becak tua yang oleng. Bisa, Pak. Duduk dulu, biar saya periksa, jawab Rama dengan senyum lebar. Meski pendapatannya kecil, ia dikenal sebagai pemuda ramah, ringan tangan, dan tidak pernah mengambil upah berlebihan. Ia tahu betul, hidup ini berat bagi orang kecil seperti mereka. Di sela tambalan ban dan keringat yang mengalir di dahinya, ingatannya selalu kembali ke masa kecil, saat ia masih berusia 5 tahun, duduk di pangkuan ayahnya yang mengajari cara memompa ban sepeda. Tapi kenangan itu cepat sirna, karena ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja saat Rama baru belajar bicara dengan lancar. Setelah kepergian sang ayah, ibunya menjadi tulang punggung. Bu Saroh bangun setiap jam 3 dini hari untuk membuat gorengan, tahu isi, tempe mendoan, dan bakwan. Dengan nampan bambu yang ia letakkan di atas kepala, ia menjajakan gorengan dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar. Bahkan saat kakinya mulai membengkak karena usia, ia tetap berjalan demi satu tujuan, membesarkan Rama sampai menjadi orang berguna. Rama tumbuh dalam kesederhanaan ekstrim. Ia tak punya sepatu hingga kelas 6 SD. Pernah sekali ia menangis karena ditertawakan teman sekolah saat sepatunya robek dan hanya diikat karet. Tapi Bu Saroh hanya berkata lembut, "Nak, biar orang menghina." Tapi Tuhan tidak pernah menertawakan anak yang sabar. Kalimat itu menancap kuat di hatinya. Setelah lulus SMP, Rama memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah demi membantu ibunya. Ia bekerja serabutan, buruh angkut, tukang parkir, bahkan pernah jadi pemungut kardus bekas. Hingga suatu hari, ia melihat tambal ban yang ramai dan berpikir, kalau aku bisa menambal ban, aku tak harus minta-minta. Ia belajar sendiri, beli peralatan bekas, mengamati dari kejauhan tukang tambal ban senior, lalu mencoba berkali-kali hingga berhasil. Dari situlah karir kecilnya dimulai, dan hari-harinya pun berubah. Meski tetap susah, ia kini bisa membelikan ibunya nasi dengan lauk, bukan sekadar garam dan kerupuk. Rama bukan orang yang suka bermimpi besar. Tapi ia punya satu mimpi yang selalu ia ulang-ulang dalam hati setiap kali matahari terbenam dan ia menatap ibunya yang tertidur di kasur tipis di lantai gubuk. Kalau suatu hari aku punya uang, aku ingin belikan ibu rumah dan mobil. Biar ibu bisa duduk nyaman, tak lagi naik angkot yang sumpek. Mimpi itu ia simpan seperti harta karun. Namun hidup tak selalu ramah. Pernah suatu hari, ban sepeda motor seorang anak muda bocor di dekat lapaknya. Rama menolongnya dengan cepat dan ramah, tapi pemuda itu malah membentaknya karena merasa harga tambalan terlalu mahal. Masa segini doang 10.000? Dasar tukang kecil cari untung. Rama hanya menunduk.
Ia lebih memilih diam daripada melawan. Di malam hari, ia menceritakan kejadian itu pada ibunya sambil makan singkong rebus. "Biarkan, Nak. Rezeki bukan dari dia. Tuhan lihat yang kamu lakukan." Rama mengangguk. Air matanya jatuh diam-diam. Ia bukan cengeng, tapi ada rasa perih setiap kali ibunya harus menahan batu karena tidur dalam dinginnya malam dengan atap bocor. Kadang saat hujan deras, mereka harus pindah tempat tidur ke bagian dapur karena lantai bagian depan kebanjiran. Namun di tengah segala keterbatasan itu, Rama tetap berusaha bersyukur. Ia percaya, kebahagiaan bukan dari besar rumah atau mewah kendaraan, tapi dari hati yang tahu cukup dan tangan yang mau memberi. Satu hal yang membuatnya kuat adalah senyum ibunya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke lapak tambal, ibunya selalu menyuapinya nasi hangat dengan tahu goreng sisa jualan. Tak pernah ada keluhan dari wanita tua itu. Hanya doa. "Semoga hari ini lancar, Nak. Jangan lupa bantu orang, ya, meski kamu sendiri susah. Tuhan suka anak yang ringan tangan." Dan Rama selalu menjawab dengan mencium tangan ibunya. "Iya, Bu. Doakan saya ketemu orang baik hari ini." Tak pernah mereka sangka, doa sederhana itu akan segera dijawab Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa, yang akan mengubah hidup Rama dan ibunya selamanya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit seperti menyimpan amarah, mengguyur jalanan kota dengan deras dan tanpa jeda. Terminal tampak sepi dari biasanya. Para sopir dan tukang becak memilih berteduh di sudut-sudut kios, sementara Rama tetap membuka lapak tambal bannya meski air menggenang di sekeliling terpalnya. Dengan jas hujan tipis yang sudah bolong di beberapa bagian, Rama duduk bersila menunggu pelanggan. Tubuhnya menggigil, tapi ia menolak untuk pulang. "Ibu butuh beras hari ini," bisiknya pada diri sendiri. Uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Tapi ia tahu, jika ia pulang sekarang, takkan ada tambahan uang untuk malam nanti. Maka ia memilih bertahan. Setelah 2 jam menunggu, barulah sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti mendadak di pinggir jalan dekat tambalannya. Kaca mobil perlahan turun, menampakkan wajah pria tua berambut putih yang tampak panik. Wajahnya pucat, dan suara mesinnya terdengar kasar. "Dek, bisa bantu? Ban saya kempes. Saya harus segera ke rumah sakit. Cucu saya kecelakaan," katanya terburu-buru. Rama segera berdiri, meski lututnya nyeri karena kedinginan. Ia menghampiri mobil itu, memeriksa bannya, dan melihat ada paku besar menancap di sisi kiri belakang. "Bisa, Pak. Tapi agak hujan-hujanannya, nggak apa-apa?" tanya Rama sopan. Pria tua itu mengangguk dengan gugup. "Silakan. Tolong cepat, ya." Tanpa banyak bicara, Rama mulai bekerja. Ia melepas ban, mengeluarkan alat-alat dari tas peralatannya, lalu jongkok di bawah guyuran hujan. Sementara tubuhnya mulai basah kuyup, tangannya tetap cekatan. Tak butuh lebih dari 15 menit sampai tambalan selesai. Ia memompa kembali ban dengan pompa tangan kecil, memastikan tekanannya cukup. "Sudah, Pak. Aman?" kata Rama sambil tersenyum meski bibirnya membiru. Pria tua itu membuka dompetnya dan mengeluarkan 2 lembar 100 ribuan. Tapi Rama menolak halus. "Tidak usah, Pak. Sudah cukup. Yang penting cucu Bapak selamat. Semoga cepat sehat, ya." Pria tua itu tertegun. "Kamu tidak mau dibayar?" Rama menggeleng. "Saya bantu saja, Pak. Anggap saja sedekah saya."
Rezeki saya mungkin dari tempat lain. Mata pria itu memandang tajam wajah Rama yang tulus. Lalu ia tersenyum samar dan mengangguk perlahan. Kamu tinggal di sekitar sini? Di belakang terminal, Pak. Di gubuk kecil, sama ibu. Pria itu membuka dompetnya lagi, tapi bukan untuk memberi uang. Ia mengambil kartu nama emas bertuliskan, Surya Hidayat PT Arta Mahakarya Internasional. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke alamat ini. Hari Senin, jam 10 pagi. Saya ingin bicara lebih lanjut. Tanpa menunggu jawaban, pria itu langsung masuk ke mobilnya dan melaju cepat menembus hujan. Rama berdiri terpaku di tepi jalan, memandangi kartu nama itu. Ia belum pernah melihat kertas setebal itu. Kaku, mengilap, dan ada logo emas di sudutnya. Malam harinya, Rama pulang dengan tubuh menggigil. Pakaiannya basah total, dan napasnya sesak karena udara dingin. Di dalam gubuk, ibunya sedang menghangatkan air di atas tungku kecil. Kamu kehujanan lagi, Nak? Tanya Bu Saroh cemas. Kenapa nggak pulang saja? Ibu kan bisa makan singkong. Saya dapat pelanggan, Bu. Orangnya baik, jawab Rama sambil mengganti baju. Lalu ia menunjukkan kartu nama itu. Bu Saroh menatapnya lama. Siapa ini? Katanya suruh saya datang ke kantornya hari Senin. Tapi saya nggak tahu, Bu. Takut ditipu. Bu Saroh mengambil kartu itu, mengamati tulisan emasnya, lalu memandang anaknya penuh harap. Nak, mungkin ini salah satu jalan dari dua kita. Kamu datang saja. Kalau ternyata benar orang baik, mungkin hidupmu bisa berubah. Rama menatap ibunya. Wajah tua itu tampak letih, tapi matanya masih menyimpan harapan. Perlahan, Rama mengangguk. Senin pagi, Rama mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga, celana bahan bekas yang ia setrika sendiri, dan sepatu yang sudah sobek di bagian belakang. Ia berangkat ke alamat yang tertera di kartu nama itu, sebuah gedung tinggi berwarna biru di pusat kota. Ia merasa asing. AC di lobi terlalu dingin. Para resepsionis menatapnya curiga, apalagi melihat sepatunya yang usang. Saya mau bertemu Pak Surya Hidayat, ucap Rama gugup. Nama Bapak siapa? Rama, dari terminal yang tambal ban, jawabnya ragu. Resepsionis itu terdiam sejenak, lalu menelepon seseorang. Tak lama, seorang pria muda berpakaian jas datang dan tersenyum. Mas Rama ya? Ayo, Pak Surya sudah menunggu. Rama naik lift pertama kalinya dalam hidupnya. Ia nyaris pingsan karena gugup. Saat pintu terbuka, ia disambut ruangan luas dengan dinding kaca dan perabot mahal. Di balik meja besar, duduklah pria tua yang ia tolong beberapa hari lalu. Pak Surya tersenyum. Kamu datang. Bagus. Rama menunduk sopan. Maaf kalau saya ganggu, Pak. Pak Surya berdiri, berjalan menghampiri Rama, dan menepuk bahunya. Kamu tidak mengganggu. Justru kamu menyelamatkan saya. Kalau bukan karena kamu waktu itu, saya telat ke rumah sakit, dan cucu saya bisa meninggal. Rama tertegun. Cucu saya kecelakaan motor. Butuh donor darah cepat. Saya harus ke rumah sakit dalam 30 menit. Karena ban bocor dan kamu bantu, saya tiba tepat waktu. Cucu saya selamat. Itu karena kamu. Rama hanya bisa menunduk. Air matanya menetes pelan. Sekarang, saya ingin membalas. Tapi bukan dengan uang.
Saya ingin menawarkan kamu pekerjaan yang lebih baik. Mau jadi sopir pribadi saya?" Rama kaget. Ia tak langsung menjawab. Di dalam hatinya, pertarungan besar terjadi antara rasa takut gagal dan harapan baru yang muncul. Lalu ia mengingat wajah ibunya dan gubuk yang bocor setiap hujan. Dan akhirnya ia menjawab, "Saya siap, Pak. Asal saya bisa tetap bantu ibu." Pagi pertama Rama bekerja sebagai sopir pribadi terasa seperti mimpi yang belum sempat dibangunkan. Setelah menerima tawaran Pak Surya beberapa hari lalu, ia pulang ke gubuknya dengan campuran rasa haru, cemas, dan tak percaya. Bu Saroh memeluk Rama lama sekali, matanya sembab karena menangis. "Nak, ibu sudah bilang, kebaikan itu pasti kembali. Sekarang waktunya kamu naik derajat, tapi jangan lupakan tanah di bawah kakimu," ucap Bu Saroh sambil mengelus kepala anak satu-satunya itu. Hari pertama Rama mengenakan seragam sopir resmi. Pak Surya menyuruh stafnya menyiapkan pakaian baru, celana hitam, kemeja putih, sepatu pantofel, dan jas hujan berkualitas bagus. Ia bahkan diberikan ponsel pintar untuk komunikasi. Mobil yang dikendarainya bukan sembarang mobil, sebuah Toyota Alphard hitam dengan interior mewah dan sistem navigasi canggih. Tangan Rama sempat gemetar saat menyentuh kemudi pertama kalinya. "Jangan takut, Rama. Ini cuma alat. Yang penting hatimu tetap rendah," kata Pak Surya ketika Rama menjemputnya pagi itu. Hari itu, tugas Rama adalah mengantar Pak Surya ke 3 tempat, rumah sakit, kantor cabang, dan rapat bersama investor Jepang di Hotel Bintang 5. Selama perjalanan, Rama mengemudi hati-hati, menyimak setiap perintah. Ia sopan, tidak banyak bicara kecuali ditanya, dan selalu membukakan pintu mobil untuk Pak Surya dengan tulus, bukan karena perintah. Yang membuat Pak Surya tambah kagum adalah satu kejadian kecil. Saat mobil berhenti di lampu merah, seorang nenek-nenek buta melintasi jalan. Rama keluar tanpa disuruh, menuntun nenek itu ke seberang dengan penuh hormat. Pak Surya yang melihat dari jendela hanya tersenyum bangga. "Orang baik memang sulit dicari sekarang," gumamnya pelan. Di malam hari, setelah pulang kerja, Rama tidak langsung istirahat. Ia membelikan nasi padang untuk ibunya, makanan yang sudah lama tak mereka santap bersama. Saat menyuapi Bu Saroh, matanya berkaca-kaca. "Bu, Rama sekarang kerja di tempat yang bersih. Duduk di mobil mewah, dingin, nggak bau oli, Bu. Tapi tetap, hati ini rasanya takut. Takut lupa diri." Bu Saroh mengusap pundaknya. "Kamu nggak akan lupa, Nak. Asal kamu terus ingat rasa lapar kita dulu." Gaji Rama sebagai sopir jauh melampaui pendapatannya sebagai tukang tambal ban. Bahkan gaji bulan pertamanya saja bisa cukup untuk kebutuhan mereka selama 3 bulan dulu. Namun, Rama tidak langsung foya-foya. Ia mencatat semua pengeluarannya di buku kecil. Rp50.000 untuk belanja sayur. Rp20.000 untuk sabun dan deterjen. Rp15.000 untuk jajan gorengan dan teh hangat untuk ibu. Sisanya ia simpan rapat-rapat. "Suatu hari, saya ingin belikan ibu rumah dan mobil," bisik Rama sambil memandangi gubuk mereka dari luar. Gubuk itu seperti saksi bisu dari segala penderitaan yang mereka alami, malam-malam lapar, hujan bocor, dan suara tangis yang ditelan sunyi. Tugas Rama sebagai sopir tak hanya mengantar, tapi juga menunggu. Kadang ia harus duduk di mobil selama berjam-jam saat Pak Surya rapat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia membaca buku kecil tentang sopan santun, belajar bahasa Inggris dasar lewat ponsel, dan sesekali menyapa satpam atau office bu dengan ramah. Dalam diam,
Rama terus belajar dan memperbaiki diri. Suatu hari, Pak Surya mengajaknya berbincang saat makan siang di ruang istirahat sopir. "Rama, kamu pernah sekolah sampai mana?" "Sampai SMP, Pak. Setelah itu bantu ibu." "Kalau saya biayai kamu kursus menyetir profesional dan manajemen kendaraan, kamu mau?" Rama kaget. Ia mengangguk cepat. "Mau sekali, Pak. Tapi saya nggak punya uang." "Tenang. Saya yang tanggung. Kamu rajin dan jujur. Kamu punya potensi besar." Itulah awal dari perubahan besar dalam hidup Rama. Ia mengikuti pelatihan profesional sopir eksekutif. Di sana, ia belajar tentang etika kerja, cara menangani kendaraan mogok, protokol keamanan, hingga bahasa tubuh klien VIP. Selama kursus, Rama selalu mencatat dan mempraktikkan semua ilmu itu saat bekerja. Ia kini tahu cara menyambut tamu asing, memahami rute tercepat di GPS, dan bisa mengganti ban dalam waktu kurang dari 7 menit tanpa membuat bajunya kotor. Pak Surya makin percaya. Ia mulai menitipkan tugas tambahan seperti membeli barang pribadi, menjemput cucunya, hingga mendampingi perjalanan luar kota. Namun, bukan berarti semuanya mulus. Ada juga orang-orang di kantor yang sinis terhadap Rama. "Anak terminal kok sok-sokan jadi sopir bos besar," bisik salah satu staf bagian gudang. "Lihat bajunya, kayak baru kemarin disetrika. Mana pantas kerja di sini," ejek yang lain. Tapi Rama diam. Ia tak pernah membalas. Bahkan, ia tetap menyapa mereka dengan senyum dan memberi salam sopan saat bertemu. Lama-lama, mereka yang mencibir pun malu sendiri. Terlebih ketika melihat Pak Surya memuji Rama terang-terangan di depan staf direksi dalam acara tahunan perusahaan. Rama bukan sekadar sopir. Ia adalah simbol ketekunan dan kejujuran. Saya percaya padanya lebih dari banyak orang bergelar di sini. Kata-kata itu menghentak banyak orang. Nama Rama mulai dikenal. Tapi Rama tetap menunduk. Ia tak merasa lebih baik dari siapapun. Yang ia pikirkan hanya satu hal. Bagaimana caranya agar ibu tidak lagi tidur di lantai? Bagaimana caranya supaya ibu bisa naik mobil sendiri, meski hanya sekali? Suatu malam, Rama duduk di pinggir gubuk, menatap bintang di langit. "Ibu, kalau saya bisa belikan mobil buat ibu, ibu mau naik kemana?" Bu Saroh tersenyum lemah. "Ibu nggak bisa nyetir, Nak. Tapi kalau bisa naik mobil sendiri, ibu cuma ingin pergi ke makam bapakmu. Ibu janji dulu, kalau bisa sukses, ibu akan ajak kamu ke sana pakai mobil." Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Rama mengangguk pelan, lalu menatap bintang lebih lama. "Saya janji, Bu. Sebelum ibu pergi, saya akan belikan mobil untuk ibu. Dan kita akan ke makam bapak sama-sama." Itulah sumpah yang ia tanamkan di hati. Dan hari itu semakin dekat. Bulan pertama bekerja sebagai sopir pribadi Pak Surya akhirnya berlalu. Dan hari itu datang, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Rama sejak ia menginjakan kaki di kantor megah itu, gajian pertama. Pagi itu, di ruang administrasi lantai 5, staf keuangan memanggil satu persatu sopir dan staf untuk menerima gaji. Ketika nama Rama dipanggil, ia berjalan perlahan sambil menahan napas. Tak pernah seumur hidupnya ia dibayar bekerja dengan sistematis, apalagi dengan jumlah yang sudah ia dengar sebelumnya, Rp4.500.000 bersih. Uang sebanyak itu bagi Rama bukan sekadar angka. Itu berarti beras selama 3 bulan, atap rumah yang bisa diperbaiki, ranjang yang layak untuk ibunya,
dan mungkin awal dari mimpi kecil tentang mobil itu. Ia menerima amplop putih bersegel itu dengan 2 tangan dan menunduk sopan. Saat keluar dari ruangan, ia tidak langsung membuka isinya. Ia masuk ke toilet pria, duduk di kursi kloset yang bersih dan dingin, lalu membuka amplop itu perlahan. Begitu melihat lembaran uang di dalamnya, tangannya gemetar. Ia memejamkan mata. "Allahu Akbar," bisiknya pelan. Air mata jatuh tanpa ia tahan. Bertahun-tahun hidup dalam gubuk reot, mengisi perut dengan singkong dan air gula, kini Tuhan mempercayakan rezeki sebesar ini padanya. Tapi ia tahu, uang itu bukan miliknya sendiri. Ada satu orang yang lebih layak untuk merasakan berkah itu terlebih dulu, ibunya. Sore hari, ia pulang lebih awal. Dari gajinya, ia menyisihkan sebagian untuk membeli makanan kesukaan ibunya. Ia mampir ke warung Padang terbaik di jalan utama dan memesan nasi rendang, ayam gulai, sambal ijo, dan sayur daun singkong. Ia juga membeli martabak manis, teh botol, dan ranjang lipat baru dari toko furnitur kecil di pinggir jalan. Ranjang itu ia ikat di belakang ojek online yang ia sewa. Saat sampai di gubuk, Bu Saroh tengah duduk di tikar sambil merajut tas dari kantong plastik bekas. Melihat Rama datang membawa banyak barang, ia langsung berdiri dengan bingung. "Nak, ini semua buat siapa?" "Buat ibu." Rama tersenyum, lalu membentangkan kasur lipat baru itu di pojok gubuk. Ia menggelar spray biru muda dan meletakkan bantal serta guling kecil di atasnya. Kemudian ia menghidangkan nasi padang di atas meja kecil hasil donasi tetangga. Semua terlihat rapi seperti restoran. "Ibu duduk di sini. Hari ini kita makan enak," kata Rama ceria. Bu Saroh menatap makanan itu seperti tak percaya. Tangannya gemetar saat menyentuh nasi yang masih hangat. "Ini dari mana, Nak?" "Dari gaji Rama. Gaji pertama. Ini baru sebagian." Seketika, air mata mengalir di pipi keriput Bu Saroh. Ia tak bisa berkata-kata. Selama ini, mereka biasa makan seadanya, kadang hanya nasi dengan garam atau sambal terasi. Tapi kini, di depan matanya ada rendang empuk dan ayam gulai. Makanan yang selama ini hanya ia cium aromanya dari warung sebelah. "Rama, ibu nggak pernah bayangin bisa makan rendang bareng kamu begini." Rama menggenggam tangan ibunya. "Kalau dulu ibu rela nggak makan supaya saya bisa kenyang, sekarang gantian. Saya ingin ibu bahagia." Setelah makan malam penuh haru itu, Rama mengeluarkan uang sisa gaji dan mulai menghitungnya di sudut gubuk. Ia menyisihkan Rp1.500.000 untuk biaya hidup bulanan, Rp300.000 untuk sedekah, Rp500.000 untuk cicilan tabungan membeli perabot tambahan. Sisanya, Rp2 juta ia simpan dalam amplop khusus bertuliskan, "Mobil Ibu." Amplop itu ia sembunyikan di bawah tumpukan pakaian dalam lemarinya. Setiap malam, ia akan membuka dan menambahkan isinya sedikit demi sedikit dari tip, bonus, dan lembur. Meski perlahan, ia percaya keajaiban besar itu hanya soal waktu. Hari-hari berikutnya, Rama semakin semangat bekerja. Ia mengambil tugas tambahan, rela lembur, dan tak pernah menolak saat diminta mengantar keluarga Pak Surya keluar kota. Ia juga menjaga kebersihan mobil seperti menjaga barang pusaka. "Mobil ini bukan milik saya. Tapi suatu saat, saya akan punya mobil sendiri, dan itu untuk ibu," katanya pada dirinya sendiri. Di rumah, ia mulai memperbaiki bagian atap gubuk yang bocor dengan membeli seng bekas dan membayar tukang dari kampung sebelah.
Ia juga membeli tikar baru, kipas angin kecil, serta sandal empuk untuk ibunya. Yang membuat ibunya bahagia bukan hanya barang-barang itu, melainkan perhatian Rama yang tidak pernah berubah. Meski kamu kerja di kantor besar, kamu tetap anak ibu. Tetap pulang bawa senyum dan peluk ibu. Itu yang ibu syukuri, ujar Bu Saroh suatu malam. Suatu sore, tetangga mereka bernama Maktun datang dan berkata, "Bu Saroh, anak Bu sekarang hebat ya. Sudah kerja bagus, tapi masih mau peluk ibunya setiap pulang. Banyak anak sekarang malu ngakuin ibunya orang miskin." Bu Saroh hanya tersenyum. "Anak saya bilang, miskin itu takdir, tapi bakti itu pilihan." Kalimat itu tersebar dari mulut ke mulut. Rama mulai dikenal sebagai pemuda sederhana yang tetap rendah hati meski hidupnya mulai berubah. Tapi Rama tak peduli pada pujian. Ia hanya fokus pada satu hal, mengumpulkan cukup uang untuk memberikan hadiah terbesar dalam hidup ibunya, sebuah mobil. Biar ibu duduk di kursi empuk, jalan-jalan keliling kota, dan kita ke makam bapak naik mobil sendiri. Bukan nebeng lagi, ucap Rama pada dirinya sendiri sambil menutup amplop simpanannya malam itu. Dan tanpa sepengetahuannya, Tuhan tengah menyiapkan keajaiban yang jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Hari itu, langit cerah seperti ikut merayakan sebuah harapan yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah menabung selama hampir 8 bulan tanpa putus, mengorbankan waktu istirahat, mengambil lembur, bahkan menolak ajakan teman-teman sopir untuk jalan-jalan, Rama akhirnya mencapai tujuannya, membeli mobil untuk ibunya. Bukan mobil baru, tentu saja. Ia tahu dirinya belum sanggup membeli mobil seharga ratusan juta. Tapi ia menemukan sebuah mobil bekas jenis Toyota Kijang tahun 2005 di sebuah showroom kecil di pinggir kota. Kondisinya masih bagus, catnya mulus, interior bersih, dan mesinnya sehat. Pemilik showroom pun terharu saat Rama datang membayar dengan amplop berisi uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. "Ini tabungan saya, Pak. Saya kumpulkan dari kerja sopir selama hampir setahun. Mobil ini untuk ibu saya," ucap Rama dengan mata berkaca-kaca. Pemilik showroom, seorang pria paruh baya, menepuk bahu Rama. "Jarang sekali saya lihat anak seperti kamu. Mobil ini memang rezekimu. Biar saya tambahkan gratis servis lengkap dan ganti oli." Rama menunduk haru. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Sore harinya, Rama pulang ke gubuk dengan membawa kejutan besar itu. Tapi sebelumnya, ia mampir dulu ke bengkel langganan untuk membersihkan bagian dalam mobil dan mengganti audio dengan sistem yang sederhana namun berfungsi baik. Ia tahu ibunya senang mendengarkan lagu-lagu lawas. Lalu, ia membeli pita merah besar dari toko alat tulis dan menempelkannya di kap depan mobil. Ia juga membeli bunga segar dan menaruhnya di dashboard. Setelah semua siap, ia menelepon beberapa tetangga dekat untuk datang ke rumahnya malam itu. "Bantu saya bikin kejutan untuk ibu ya, Maktun, Pak Leman, Mas Rozi," pintanya. "Siap, Rama." "Wah, ini pasti bikin Bu Saroh kaget setengah mati," sahut mereka antusias. Malam itu, suasana di sekitar gubuk Rama berbeda. Beberapa tetangga membawa lampu bohlam cadangan, menyusun kursi plastik, bahkan ada yang membawa kue kecil dan teh hangat. Rama berdiri di depan gubuk dengan mobil barunya yang diparkir rapi di jalan sempit, tertutup kain putih. "Ibu, keluar sebentar ya. Ada yang mau Rama tunjukkan." Bu Saroh yang saat itu sedang menyiapkan tikar untuk tidur, bingung bukan main. Ia berjalan pelan keluar dan mendapati tetangga-tetangga berdiri membentuk barisan. Ada anak-anak kecil yang berbisik-bisik,
ada Maktun yang tampak menahan senyum. "Ada apa ini, Nak?" tanyanya pelan. Rama menggandeng tangan ibunya menuju ke depan. Ia berdiri di samping mobil, lalu menarik kain putih penutup mobil itu dengan satu gerakan cepat. Dan tampaklah mobil Kijang bekas berwarna hijau metalik dengan pita merah besar di kap depannya. Semua orang bersorak pelan. Tapi Bu Saroh terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Mulutnya bergetar. Ia mendekat, menyentuh mobil itu dengan ragu-ragu, seolah tak percaya benda besar itu nyata. Tangannya menyentuh pegangan pintu, lalu kaca spion, lalu kap mobil. Ini mobil siapa, Nak?" Rama menatap ibunya penuh haru. "Mobil ini untuk ibu. Hadiah dari saya. Dari uang gaji Rama. Sekarang, ibu nggak perlu lagi naik angkot sempit. Ibu bisa duduk di dalam mobil ini dengan nyaman, kapanpun ibu mau." Tiba-tiba, Bu Saroh jatuh terduduk sambil menangis terisak. Tangisnya bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia yang sudah dipendam bertahun-tahun. "Ya Allah, saya cuma ibu penjual gorengan. Saya bahkan nggak bisa nyetir. Tapi anak saya belikan mobil sungguhan." Rama memeluk ibunya erat. "Ibu nggak harus bisa nyetir. Ibu cukup duduk di samping saya. Kita keliling kota, kita ke pasar, kita ke makam bapak pakai mobil sendiri. Itu impian ibu kan?" Semua tetangga menitikkan air mata. Bahkan Pak Leman yang biasanya dingin, diam-diam menyeka wajahnya dengan lengan baju. Setelah itu, Rama mengajak ibunya naik ke dalam mobil. Ia membuka pintu depan dengan sikap bak sopir kerajaan. "Ibu, silakan duduk. Ini kursi ibu. Kursi terbaik yang Rama punya." Bu Saroh duduk perlahan, menatap dashboard, kaca spion, dan bunga kecil yang Rama taruh di depan. Lalu, ia menoleh ke Rama. "Boleh. Ibu dengar lagu lawas?" Rama tersenyum. Ia menyalakan audio dan memutar kaset berisi lagu-lagu Kus Plus. Begitu musik mengalun, Bu Saroh tertawa kecil dan bersandar dengan nyaman. "Dulu, waktu kamu masih bayi, ibu suka nyanyiin lagu ini sambil gendong kamu." Rama menyalakan mesin. Mobil melaju pelan melewati gang kecil kampung. Anak-anak berlarian di samping, beberapa orang melambaikan tangan. Rama tak pernah merasa sepenuh ini. Mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah simbol perjuangan, cinta, dan bakti yang akhirnya terbalas. Malam itu, video kejutan itu diunggah oleh Maktun ke media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit, terlihat Rama membuka kain putih penutup mobil, ibunya menangis terharu, dan momen ketika mereka berdua duduk di dalam mobil sambil memutar lagu lawas. Judul video itu sederhana. Kamera video, anak tambal ban belikan mobil untuk ibunya yang tinggal di gubuk. Tanpa diduga, video itu meledak di internet. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton ratusan ribu kali. Orang-orang dari berbagai daerah mengomentari dengan haru. Banyak yang menyebut Rama sebagai anak teladan, anak surga, simbol kebaktian yang langka di zaman sekarang. Komentar-komentar berdatangan. "Nggak kuat nahan air mata, wajah menangis kencang, semoga anak ini sukses dunia akhirat. Zaman sekarang susah cari anak seperti ini. Hormat setinggi-tingginya orang dengan tangan terlipat. Saya nonton sambil peluk ibu saya. Terima kasih sudah menginspirasi." Dan dari kejadian viral ini, keajaiban berikutnya sedang disiapkan Tuhan. Keajaiban yang akan mengubah hidup Rama dan ibunya untuk selamanya. Hari itu,
Langit cerah seperti ikut merayakan sebuah harapan yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah menabung selama hampir 8 bulan tanpa putus, mengorbankan waktu istirahat, mengambil lembur, bahkan menolak ajakan teman-teman sopir untuk jalan-jalan, Rama akhirnya mencapai tujuannya, membeli mobil untuk ibunya. Bukan mobil baru, tentu saja. Ia tahu dirinya belum sanggup membeli mobil seharga ratusan juta. Tapi ia menemukan sebuah mobil bekas jenis Toyota Kijang tahun 2005 di sebuah showroom kecil di pinggir kota. Kondisinya masih bagus, catnya mulus, interior bersih, dan mesinnya sehat. Pemilik showroom pun terharu saat Rama datang membayar dengan amplop berisi uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. Ini tabungan saya, Pak. Saya kumpulkan dari kerja sopir selama hampir setahun. Mobil ini untuk ibu saya, ucap Rama dengan mata berkaca-kaca. Pemilik showroom, seorang pria paruh baya, menepuk bahu Rama. Jarang sekali saya lihat anak seperti kamu. Mobil ini memang rezekimu. Biar saya tambahkan gratis servis lengkap dan ganti oli. Rama menunduk haru. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Sore harinya, Rama pulang ke gubuk dengan membawa kejutan besar itu. Tapi sebelumnya, ia mampir dulu ke bengkel langganan untuk membersihkan bagian dalam mobil dan mengganti audio dengan sistem yang sederhana namun berfungsi baik. Ia tahu ibunya senang mendengarkan lagu-lagu lawas. Lalu, ia membeli pita merah besar dari toko alat tulis dan menempelkannya di kap depan mobil. Ia juga membeli bunga segar dan menaruhnya di dashboard. Setelah semua siap, ia menelepon beberapa tetangga dekat untuk datang ke rumahnya malam itu. Bantu saya bikin kejutan untuk ibu ya, Maktun, Pak Leman, Mas Rozi, pintanya. Siap, Rama. Wah, ini pasti bikin Bu Saroh kaget setengah mati, sahut mereka antusias. Malam itu, suasana di sekitar gubuk Rama berbeda. Beberapa tetangga membawa lampu bohlam cadangan, menyusun kursi plastik, bahkan ada yang membawa kue kecil dan teh hangat. Rama berdiri di depan gubuk dengan mobil barunya yang diparkir rapi di jalan sempit, tertutup kain putih. Ibu, keluar sebentar ya. Ada yang mau Rama tunjukkan. Bu Saroh yang saat itu sedang menyiapkan tikar untuk tidur, bingung bukan main. Ia berjalan pelan keluar dan mendapati tetangga-tetangga berdiri membentuk barisan. Ada anak-anak kecil yang berbisik-bisik, ada Maktun yang tampak menahan senyum. Ada apa ini, Nak? Tanyanya pelan. Rama menggandeng tangan ibunya menuju ke depan. Ia berdiri di samping mobil, lalu menarik kain putih penutup mobil itu dengan satu gerakan cepat. Dan tampaklah mobil Kijang bekas berwarna hijau metalik dengan pita merah besar di kap depannya. Semua orang bersorak pelan. Tapi Bu Saroh terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Mulutnya bergetar. Ia mendekat, menyentuh mobil itu dengan ragu-ragu, seolah tak percaya benda besar itu nyata. Tangannya menyentuh pegangan pintu, lalu kaca spion, lalu kap mobil. Ini mobil siapa, Nak? Rama menatap ibunya penuh haru. Mobil ini untuk ibu. Hadiah dari saya. Dari uang gaji Rama. Sekarang, ibu nggak perlu lagi naik angkot sempit. Ibu bisa duduk di dalam mobil ini dengan nyaman, kapanpun ibu mau. Tiba-tiba, Bu Saroh jatuh terduduk sambil menangis terisak. Tangisnya bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia yang sudah dipendam bertahun-tahun. Ya Allah, saya cuma ibu penjual gorengan. Saya bahkan nggak bisa nyetir. Tapi anak saya belikan mobil sungguhan. Rama memeluk ibunya erat.
Ibu nggak harus bisa nyetir. Ibu cukup duduk di samping saya. Kita keliling kota, kita ke pasar, kita ke makam bapak pakai mobil sendiri. Itu impian ibu kan? Semua tetangga menitikkan air mata. Bahkan Pak Leman yang biasanya dingin, diam-diam menyeka wajahnya dengan lengan baju. Setelah itu, Rama mengajak ibunya naik ke dalam mobil. Ia membuka pintu depan dengan sikap bak sopir kerajaan. Ibu, silakan duduk. Ini kursi ibu. Kursi terbaik yang Rama punya. Bu Saroh duduk perlahan, menatap dashboard, kaca spion, dan bunga kecil yang Rama taruh di depan. Lalu, ia menoleh ke Rama. Boleh. Ibu dengar lagu lawas. Rama tersenyum. Ia menyalakan audio dan memutar kaset berisi lagu-lagu Kus Plus. Begitu musik mengalun, Bu Saroh tertawa kecil dan bersandar dengan nyaman. Dulu, waktu kamu masih bayi, ibu suka nyanyiin lagu ini sambil gendong kamu. Rama menyalakan mesin. Mobil melaju pelan melewati gang kecil kampung. Anak-anak berlarian di samping, beberapa orang melambaikan tangan. Rama tak pernah merasa sepenuh ini. Mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah simbol perjuangan, cinta, dan bakti yang akhirnya terbalas. Malam itu, video kejutan itu diunggah oleh Maktun ke media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit, terlihat Rama membuka kain putih penutup mobil, ibunya menangis terharu, dan momen ketika mereka berdua duduk di dalam mobil sambil memutar lagu lawas. Judul video itu sederhana. Kamera video, anak tambal ban belikan mobil untuk ibunya yang tinggal di gubuk. Tanpa diduga, video itu meledak di internet. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton ratusan ribu kali. Orang-orang dari berbagai daerah mengomentari dengan haru. Banyak yang menyebut Rama sebagai anak teladan, anak surga, simbol kebaktian yang langka di zaman sekarang. Komentar-komentar berdatangan. Nggak kuat nahan air mata, wajah menangis kencang, semoga anak ini sukses dunia akhirat. Zaman sekarang susah cari anak seperti ini. Hormat setinggi-tingginya orang dengan tangan terlipat. Saya nonton sambil peluk ibu saya. Terima kasih sudah menginspirasi. Dan dari kejadian viral ini, keajaiban berikutnya sedang disiapkan Tuhan. Keajaiban yang akan mengubah hidup Rama dan ibunya untuk selamanya. Hari itu, langit cerah seperti ikut merayakan sebuah harapan yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah menabung selama hampir 8 bulan tanpa putus, mengorbankan waktu istirahat, mengambil lembur, bahkan menolak ajakan teman-teman sopir untuk jalan-jalan, Rama akhirnya mencapai tujuannya, membeli mobil untuk ibunya. Bukan mobil baru, tentu saja. Ia tahu dirinya belum sanggup membeli mobil seharga ratusan juta. Tapi ia menemukan sebuah mobil bekas jenis Toyota Kijang tahun 2005 di sebuah showroom kecil di pinggir kota. Kondisinya masih bagus, catnya mulus, interior bersih, dan mesinnya sehat. Pemilik showroom pun terharu saat Rama datang membayar dengan amplop berisi uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. Ini tabungan saya, Pak. Saya kumpulkan dari kerja sopir selama hampir setahun. Mobil ini untuk ibu saya, ucap Rama dengan mata berkaca-kaca. Pemilik showroom, seorang pria paruh baya, menepuk bahu Rama. Jarang sekali saya lihat anak seperti kamu. Mobil ini memang rezekimu. Biar saya tambahkan gratis servis lengkap dan ganti oli. Rama menunduk haru. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Sore harinya, Rama pulang ke gubuk dengan membawa kejutan besar itu. Tapi sebelumnya,
Ia mampir dulu ke bengkel langganan untuk membersihkan bagian dalam mobil dan mengganti audio dengan sistem yang sederhana namun berfungsi baik. Ia tahu ibunya senang mendengarkan lagu-lagu lawas. Lalu, ia membeli pita merah besar dari toko alat tulis dan menempelkannya di kap depan mobil. Ia juga membeli bunga segar dan menaruhnya di dashboard. Setelah semua siap, ia menelepon beberapa tetangga dekat untuk datang ke rumahnya malam itu. "Bantu saya bikin kejutan untuk ibu ya, Maktun, Pak Leman, Mas Rozi," pintanya. "Siap, Rama." "Wah, ini pasti bikin Bu Saroh kaget setengah mati," sahut mereka antusias. Malam itu, suasana di sekitar gubuk Rama berbeda. Beberapa tetangga membawa lampu bohlam cadangan, menyusun kursi plastik, bahkan ada yang membawa kue kecil dan teh hangat. Rama berdiri di depan gubuk dengan mobil barunya yang diparkir rapi di jalan sempit, tertutup kain putih. "Ibu, keluar sebentar ya. Ada yang mau Rama tunjukkan." Bu Saroh yang saat itu sedang menyiapkan tikar untuk tidur, bingung bukan main. Ia berjalan pelan keluar dan mendapati tetangga-tetangga berdiri membentuk barisan. Ada anak-anak kecil yang berbisik-bisik, ada Maktun yang tampak menahan senyum. "Ada apa ini, Nak?" tanyanya pelan. Rama menggandeng tangan ibunya menuju ke depan. Ia berdiri di samping mobil, lalu menarik kain putih penutup mobil itu dengan satu gerakan cepat. Dan tampaklah mobil Kijang bekas berwarna hijau metalik dengan pita merah besar di kap depannya. Semua orang bersorak pelan. Tapi Bu Saroh terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Mulutnya bergetar. Ia mendekat, menyentuh mobil itu dengan ragu-ragu, seolah tak percaya benda besar itu nyata. Tangannya menyentuh pegangan pintu, lalu kaca spion, lalu kap mobil. Ini mobil siapa, Nak?" Rama menatap ibunya penuh haru. "Mobil ini untuk ibu. Hadiah dari saya. Dari uang gaji Rama. Sekarang, ibu nggak perlu lagi naik angkot sempit. Ibu bisa duduk di dalam mobil ini dengan nyaman, kapanpun ibu mau." Tiba-tiba, Bu Saroh jatuh terduduk sambil menangis terisak. Tangisnya bukan tangis sedih, tapi tangis bahagia yang sudah dipendam bertahun-tahun. "Ya Allah, saya cuma ibu penjual gorengan. Saya bahkan nggak bisa nyetir. Tapi anak saya belikan mobil sungguhan." Rama memeluk ibunya erat. "Ibu nggak harus bisa nyetir. Ibu cukup duduk di samping saya. Kita keliling kota, kita ke pasar, kita ke makam bapak pakai mobil sendiri. Itu impian ibu kan?" Semua tetangga menitikkan air mata. Bahkan Pak Leman yang biasanya dingin, diam-diam menyeka wajahnya dengan lengan baju. Setelah itu, Rama mengajak ibunya naik ke dalam mobil. Ia membuka pintu depan dengan sikap bak sopir kerajaan. "Ibu, silakan duduk. Ini kursi ibu. Kursi terbaik yang Rama punya." Bu Saroh duduk perlahan, menatap dashboard, kaca spion, dan bunga kecil yang Rama taruh di depan. Lalu, ia menoleh ke Rama. "Boleh. Ibu dengar lagu lawas?" Rama tersenyum. Ia menyalakan audio dan memutar kaset berisi lagu-lagu Kus Plus. Begitu musik mengalun, Bu Saroh tertawa kecil dan bersandar dengan nyaman. "Dulu, waktu kamu masih bayi, ibu suka nyanyiin lagu ini sambil gendong kamu." Rama menyalakan mesin. Mobil melaju pelan melewati gang kecil kampung. Anak-anak berlarian di samping, beberapa orang melambaikan tangan. Rama tak pernah merasa sepenuh ini. Mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah simbol perjuangan, cinta,
dan bakti yang akhirnya terbalas. Malam itu, video kejutan itu diunggah oleh Maktun ke media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit, terlihat Rama membuka kain putih penutup mobil, ibunya menangis terharu, dan momen ketika mereka berdua duduk di dalam mobil sambil memutar lagu lawas. Judul video itu sederhana. Kamera video, anak tambal ban belikan mobil untuk ibunya yang tinggal di gubuk. Tanpa diduga, video itu meledak di internet. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton ratusan ribu kali. Orang-orang dari berbagai daerah mengomentari dengan haru. Banyak yang menyebut Rama sebagai anak teladan, anak surga, simbol kebaktian yang langka di zaman sekarang. Komentar-komentar berdatangan. Nggak kuat nahan air mata, wajah menangis kencang, semoga anak ini sukses dunia akhirat. Zaman sekarang susah cari anak seperti ini. Hormat setinggi-tingginya orang dengan tangan terlipat. Saya nonton sambil peluk ibu saya. Terima kasih sudah menginspirasi. Dan dari kejadian viral ini, keajaiban berikutnya sedang disiapkan Tuhan. Keajaiban yang akan mengubah hidup Rama dan ibunya untuk selamanya. 2 hari setelah video kejutan mobil itu viral, suasana di kampung tempat Rama dan Bu Saroh tinggal berubah drastis. Gubuk sederhana mereka yang dulu nyaris tak pernah dilirik, kini mendadak ramai didatangi orang. Wartawan lokal datang membawa kamera, menunggu di depan gang sempit untuk mewawancarai sosok anak tambal ban yang belikan mobil untuk ibunya. Mas Rama, bisa wawancara sebentar? Bu Saroh, perasaannya bagaimana waktu dikasih mobil sama anak sendiri? Rama yang masih bingung dengan perhatian mendadak itu, hanya menjawab singkat dan rendah hati, "Saya cuma ingin ibu saya bahagia. Itu saja. Saya bukan siapa-siapa." Bu Saroh, yang selama ini hidup tenang dalam kesederhanaan, sampai harus dibantu tetangga untuk menyambut tamu-tamu yang terus berdatangan. Ia sempat terkejut ketika melihat wajahnya muncul di televisi. "Loh, itu kan saya," ucapnya pelan, menatap layar televisi pinjaman tetangga. Di dunia maya, video itu menembus angka 2 juta penonton dalam waktu 4 hari. Ratusan akun besar membagikan ulang cuplikan momen Bu Saroh menangis dan dipeluk Rama. Akun para motivator, tokoh agama, bahkan selebriti ikut menyoroti kisah itu. Salah satunya adalah artis nasional bernama Dinda Ardiansyah yang membagikan video tersebut di Instagramnya. "Saya menangis saat menonton ini. Dunia masih punya harapan lewat anak-anak seperti Rama. Semoga rezekimu terus mengalir dan ibumu diberi kesehatan panjang umur." Orang dengan tangan terlipat hati merah 2, Dinda Ardiansyah. Suatu pagi, telepon yang diberikan Pak Surya berdering. Rama melihat nomor tak dikenal dan menjawab dengan ragu. "Halo, ini Rama." Suara pria di ujung telepon terdengar ramah. "Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya?" "Saya Heru dari kantor gubernur. Pak Gubernur menonton kisah Anda dan Ibu. Beliau sangat terharu dan ingin mengundang Anda secara langsung ke balai kota. Bisa?" Rama terdiam. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya sopir biasa, Pak." "Justru karena itu. Karena Anda biasa, tapi bisa melakukan hal luar biasa." 2 hari kemudian, Rama dan ibunya datang ke balai kota. Mereka dijemput oleh staf dinas dengan mobil resmi. Ini adalah kali pertama Bu Saroh masuk gedung pemerintahan, duduk di ruang ber-AC, dan disambut seperti tamu kehormatan. Bahkan sebelum masuk, seorang staf khusus membawakan selendang batik untuk dipakai Bu Saroh. Pak Gubernur menyambut mereka langsung dengan senyum hangat.
Ia bahkan berdiri dan menghampiri saat Rama dan ibunya masuk. Bu Saroh, saya sangat terharu melihat video ibu dan anak ibu. Jarang ada anak seperti ini sekarang, katanya sambil menjabat tangan Bu Saroh. Iya, Pak. Anak saya memang baik. Ibu ini nggak pernah nyangka jadi tamu di sini, ucap Bu Saroh dengan suara pelan, nyaris tak percaya. Di acara kecil itu, Pak Gubernur memberikan penghargaan khusus kepada Rama sebagai pemuda inspiratif daerah, lengkap dengan sertifikat, plakat, dan uang penghargaan sebesar 50 juta rupiah. Rama menangis saat menerima amplop itu. Ia menggenggam tangan ibunya, lalu berkata, "Bu, ini bisa kita pakai buat renovasi gubuk, buat beli tempat tidur yang benar." Bu Saroh hanya tersenyum dan menepuk bahunya. "Nak, jangan dulu bicara soal belanja. Ayo sujud syukur dulu. Ini bukan kerja kerasmu saja. Ini jawaban dari doa ibu setiap malam." Keajaiban tak berhenti di situ. Keesokan harinya, kantor pusat media nasional menghubungi Rama dan mengundangnya untuk tampil di salah satu acara talkshow inspiratif di Jakarta. Tiket pesawat dan penginapan disiapkan. Bu Saroh sempat ragu, naik pesawat? Ibu belum pernah. Rama tersenyum, ibu tinggal duduk, saya yang dampingi. Seperti waktu naik mobil kemarin, kan? Di acara itu, Rama dan ibunya duduk di sofa mewah studio televisi, dikelilingi lampu dan kamera. Saat host bertanya tentang masa kecil, perjuangan sebagai tukang tambal ban, dan alasan membeli mobil untuk ibunya, Rama menjawab dengan suara bergetar. "Saya lahir dari perut ibu, tumbuh dari kasih sayangnya. Gaji saya mungkin kecil, tapi niat saya besar. Saya ingin membalas, walau itu takkan pernah cukup." Saat kamera beralih ke wajah Bu Saroh, air mata menetes lagi. "Saya nggak pernah minta apa-apa dari anak. Yang saya minta cuma satu, jangan pernah jadi orang yang sombong." Dan alhamdulillah, Rama nggak pernah berubah. Episode itu menjadi trending di YouTube dan TikTok. Brand-brand besar mulai menawarkan kerjasama, dari sepatu lokal, perusahaan otomotif, hingga bank syariah yang ingin menjadikan Rama sebagai duta kebaikan. Namun Rama menolak sebagian besar tawaran itu. "Maaf, saya belum siap. Saya cuma mau tetap kerja sopir dan jaga ibu." Tapi satu tawaran ia terima, beasiswa pendidikan untuk sekolah menyetir dan manajemen kendaraan profesional di Jakarta. Pak Surya sendiri yang menyarankan, "Kamu harus terus belajar, Rama. Hari ini kamu sopir. Besok kamu bisa jadi pemilik perusahaan transportasi sendiri." Rama mengangguk pelan. Ia mulai percaya bahwa takdir orang kecil seperti dirinya pun bisa berubah, asal ia tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, saat ia pulang dari acara motivasi di luar kota, Rama membawa kabar besar. "Ibu, kita akan pindah dari gubuk ini." Bu Saroh terdiam. Bukan karena malu tinggal di sini, tapi karena sekarang kita bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Ada rumah kecil di pinggir kota, dengan taman kecil dan dapur bersih. Tempat yang lebih sehat untuk ibu. Bu Saroh tak bisa menahan tangis. Tapi sebelum berkata apa-apa, ia bersujud di lantai, memanjatkan doa panjang. Bukan karena bahagia bisa punya rumah baru, tapi karena anak yang ia didik dengan keringat dan air mata, tak pernah sekalipun meninggalkan akarnya. Dan semua keajaiban itu berawal dari satu niat sederhana, membahagiakan ibu. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Bukan karena musim berganti,
Tapi karena hari itu adalah hari kepindahan Rama dan Bu Saroh dari gubuk kecil di belakang terminal ke rumah baru mereka, rumah mungil yang dibeli dari sebagian uang penghargaan dan sumbangan para dermawan yang terinspirasi kisah mereka. Rumah itu berada di pinggiran kota, di lingkungan sederhana namun bersih dan ramah. Temboknya dicat warna krem lembut, atapnya merah bata, dan pagar besinya dicat ulang oleh Rama sendiri dengan warna putih. Di halaman kecil depan rumah, Rama menanam pohon mangga, sementara di belakang rumah, Bu Saroh menanam cabai dan serai. "Bu, ini rumah kita. Bukan kontrakan. Bukan pinjaman. Bukan numpang. Ini milik Ibu, selamanya," ucap Rama sambil membuka pintu rumah dengan kunci baru. Bu Saroh melangkah perlahan masuk, lalu menatap setiap sudut ruangan. Dindingnya bersih, lantainya sudah keramik, dapurnya lengkap dengan kompor gas dan tempat cuci piring. Di kamar tidur, sudah ada tempat tidur empuk dengan sprei bermotif bunga-bunga kesukaannya. "Ya Allah, ini seperti mimpi," ucap Bu Saroh dengan suara bergetar. Rama hanya tersenyum. Ia tahu, tak ada harta yang bisa membalas semua pengorbanan ibunya. Tapi jika kebahagiaan bisa dibeli dengan kerja keras, maka ia akan terus bekerja tanpa henti. Hari-hari pertama tinggal di rumah baru, banyak tetangga baru datang bersilaturahmi. Beberapa membawa kue, tanaman, atau bahkan kursi plastik sebagai hadiah. "Selamat datang, Bu Saroh. Kami senang punya tetangga sebaik ini. Mas Rama, kalau butuh bantu potong rumput atau bersihkan selokan, bilang saja." Suasana di kampung baru itu hangat, tapi tidak semua orang tulus. Sebagian mulai memata-matai Rama dari kejauhan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang sopir bisa membeli rumah, punya mobil, masuk televisi, dan jadi viral? "Jangan-jangan dia cuma cari sensasi," kata seorang ibu dengan nada sinis. "Paling itu mobil bukan dia yang beli, cuma pinjam buat konten doang," sambung yang lain. Kabar-kabar miring mulai berhembus. Bahkan ada yang mencoba memancing Rama di media sosial dengan komentar pedas. "Kalau memang tulus, ngapain direkam dan dipamerin? Jangan-jangan semua ini skenario settingan." Namun Rama tak menanggapi. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyetir mobil Pak Surya dengan tenang, bangun pagi, bantu tetangga, dan tak pernah mengumbar pencitraan. Ia tahu, fitnah adalah harga dari cahaya. Semakin terang seseorang, semakin panjang bayangannya. Ujian tak berhenti sampai di situ. Setelah dikenal banyak orang, mulai muncul ajakan dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Ada produser yang ingin membuat sinetron kisah hidup Rama. Ada pengusaha yang menawarkan kontrak iklan besar-besaran. Bahkan sebuah partai politik mencoba mendekatinya, menawarkan posisi sebagai caleg muda dengan iming-iming gaji dan fasilitas. Namun Rama menolak semuanya dengan sopan. "Saya belum siap jadi tokoh publik. Saya masih ingin jadi sopir dan anak ibu. Biarkan saya hidup sederhana dulu." Pak Surya pun mendukung keputusannya. "Kamu tahu batas. Itu bagus. Popularitas tanpa pondasi bisa jadi bumerang." Di sisi lain, perubahan besar terjadi pada Bu Saroh. Meski tinggal di rumah bagus, ia tetap menjalani hidup dengan sangat sederhana. Ia masih memasak sendiri, masih menjemur pakaian di belakang rumah, dan masih mengantar makanan untuk tetangga yang sedang sakit. "Bu, kan sekarang sudah bisa panggil orang untuk bantu," kata Rama suatu hari. "Ibu bukan malas, Nak. Ibu cuma nggak mau hidup terlalu nyaman sampai lupa bagaimana rasanya susah. Lagian, tangan ibu ini masih kuat kok."
Rama hanya tersenyum. Tiap pagi, ia mencium tangan ibunya sebelum berangkat kerja. Tiap malam, sebelum tidur, ia duduk di beranda, menuliskan rencana masa depan di buku kecil. Target berikutnya, belikan ibu tanah untuk kebun kecil. Belikan kursi roda listrik untuk Pak Raji di kampung lama. Bangun musola kecil di tanah kosong dekat rumah. Hidup bagi Rama bukan soal kaya raya, tapi tentang manfaat. Namun takdir sedang menyiapkan ujian baru. Suatu hari, saat Rama tengah mengantar Pak Surya ke bandara, ia mendapat telepon dari tetangganya dengan suara panik. "Mas Rama, maaf ganggu. Bu Saroh tadi tiba-tiba pingsan waktu nyapu halaman. Kami sudah bawa ke klinik." Jantung Rama seperti berhenti berdetak. Ia meminta izin pada Pak Surya untuk segera pulang dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Sampai di klinik, ia melihat ibunya terbaring lemas, infus menempel di tangan, matanya sayu. "Ibu kenapa?" ucap Rama terguncang. Dokter menjelaskan bahwa Bu Saroh kelelahan dan tensinya turun drastis. Beliau juga menyarankan agar diperiksa lebih lanjut di rumah sakit karena ada indikasi gangguan jantung. Malam itu, Rama duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangannya erat. "Ibu jangan kenapa-kenapa ya." Rama belum cukup membahagiakan ibu. Bu Saroh membuka mata perlahan, lalu tersenyum kecil. "Justru ibu yang belum cukup bersyukur, sudah dikasih anak seperti kamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rama menangis keras, bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena takut kehilangan satu-satunya cinta dalam hidupnya. Besoknya, ia membawa ibunya ke rumah sakit besar di kota. Semua biaya ditanggungnya sendiri, tanpa meminta bantuan siapapun. "Saya kerja, saya dibayar. Ini tugas saya sebagai anak," katanya saat ditanya petugas. Selama di rumah sakit, Rama tidur di kursi lipat, menyuapi ibunya, menggantikan infus, dan memijat kaki ibunya setiap malam. Semua yang melihatnya terharu. Dan sekali lagi, tanpa ia sadari, ketulusan itu akan memanggil keajaiban besar berikutnya. Hari keempat di rumah sakit terasa lebih berat bagi Rama. Ia nyaris tidak tidur. Setiap 2 jam, ia bangun untuk mengecek selang infus ibunya, mengganti kain kompres di dahi, dan memastikan selimut tidak tergeser dari tubuh lemah Bu Saroh. Meski lelah dan matanya merah, ia tetap tegar. "Ibu nggak boleh sendirian," gumamnya setiap malam. Petugas rumah sakit sudah hafal wajah Rama. Beberapa suster bahkan diam-diam membawakan kopi dan roti untuknya. "Mas Rama ini bukan pasien, tapi hatinya lebih besar dari dokter," kata salah satu perawat muda sambil tersenyum. Namun keajaiban terbesar justru datang saat Rama tidak menyadarinya. Pagi itu, di ruang tunggu VIP lantai 3, seorang pria paruh baya berpakaian rapi duduk memperhatikan Rama dari kejauhan. Ia telah beberapa kali melihat Rama menyuapi ibunya dengan sabar, memijat kakinya, hingga melipat selimut pelan-pelan tanpa membangunkannya. Wajah pria itu berwibawa, berambut tipis, dengan jam tangan mahal di pergelangan kirinya. Ia tak berkata banyak, hanya mengamati. Di sampingnya, duduk asistennya yang sibuk mencatat sesuatu di tablet. "Pak, ini sudah waktunya Bapak ke ruangan dokter," ujar sang asisten. "Tunggu sebentar. Saya ingin bicara dengan pemuda itu, yang jaga ibunya sendiri sejak kemarin." Asisten itu menoleh, lalu mengangguk. Sore harinya, saat Rama duduk di kursi tunggu sambil membaca hasil cek lab, pria tersebut menghampirinya. "Permisi, ini dengan Mas Rama?" Rama menoleh. Ia sempat kaget karena tak mengenal pria itu,
tapi langsung berdiri dan menjawab sopan, "Iya, saya sendiri, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Maaf mengganggu. Saya memperhatikan Mas Rama sejak 3 hari lalu." Saya tersentuh. Jarang sekali saya melihat anak muda yang menjaga ibunya dengan penuh cinta seperti ini. Rama menunduk malu. "Saya cuma menjalankan kewajiban saya sebagai anak, Pak." Justru itu. Banyak yang lupa bahwa merawat orang tua adalah kehormatan, bukan beban. Pria itu duduk di samping Rama. Ia memperkenalkan diri. "Nama saya Hendra Gunawan. Saya pemilik grup usaha HG Corporation. Mungkin Mas Rama belum pernah dengar, tapi perusahaan kami bergerak di properti, otomotif, dan yayasan sosial." Rama mengangguk pelan. Ia tidak begitu akrab dengan nama-nama besar. Hendra melanjutkan, "Saya datang ke rumah sakit ini karena istri saya dirawat di ruang ICU. Tapi selama menunggu, saya melihat banyak hal, dan yang paling menyentuh hati saya adalah Mas Rama." Rama semakin bingung. "Saya nggak melakukan apa-apa yang luar biasa, Pak. Justru karena Mas Rama tidak merasa luar biasa, maka Mas Rama luar biasa," ucap Hendra sambil tersenyum. Ia lalu membuka map kecil dan menyerahkannya kepada Rama. "Ini kartu nama saya. Di dalam map ini ada surat penawaran. Saya ingin memberikan beasiswa penuh untuk Mas Rama melanjutkan sekolah formal atau kursus profesional apapun yang Mas Rama mau, termasuk jika ingin kuliah." Rama menatap isi map itu dengan mata lebar. Ada formulir pendaftaran beasiswa eksklusif dari HG Foundation, lengkap dengan stempel resmi dan tanda tangan pribadi Hendra. "Saya juga ingin tawarkan pekerjaan di perusahaan transportasi saya setelah Mas Rama lulus nanti. Saya butuh orang seperti Anda, yang punya hati." Rama tak bisa berkata apa-apa. Ia menggenggam map itu erat, lalu memandang pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya ini cuma tukang tambal ban, sekarang sopir. Saya belum tamat SMA. Saya bahkan gagap kalau ditanya soal bisnis. Ilmu bisa dipelajari, tapi hati tak bisa dibuat-buat." Malam itu, Rama bercerita pada ibunya soal tawaran tersebut. Bu Saroh yang sudah mulai membaik, menatap anaknya dengan bangga. "Kalau itu memang jalan yang Allah bukakan, ambil, Nak. Tapi tetaplah seperti Rama yang ibu kenal. Jangan sombong. Jangan lupa rumah kita yang dulu." Rama mencium tangan ibunya. "Saya nggak akan berubah, Bu. Tujuan saya cuma satu, terus bahagiakan Ibu." Dalam beberapa minggu, Rama resmi terdaftar sebagai peserta beasiswa di kursus manajemen transportasi dan kewirausahaan selama 1 tahun. Setiap pagi, ia kuliah di gedung HG Learning Center, dan sore harinya tetap menyetir untuk Pak Surya. Malam hari, ia selalu pulang ke rumah untuk menyuapi ibunya, yang kini semakin sehat dan aktif. Rama belajar dengan semangat luar biasa. Ia mulai memahami cara menjalankan usaha armada, mengatur pembukuan, strategi pemasaran, hingga dasar-dasar investasi. Nilainya nyaris selalu sempurna. Tak jarang, ia diajak menjadi pembicara tamu dalam seminar tentang etika dan loyalitas dalam pekerjaan. Dalam salah satu sesi, ia berkata, "Saya bukan orang kaya. Tapi saya punya pelajaran hidup dari gubuk reot dan seorang ibu yang sabarnya tak terukur. Itu modal saya." Peserta seminar berdiri memberi tepuk tangan. Setahun kemudian, setelah lulus, Rama mendapat hadiah tak terduga lagi,
1 unit mobil minibus dari HG Foundation untuk memulai usaha kecilnya sendiri. Ia membuka jasa antarjemput warga sekitar yang kesulitan transportasi. Ia menyetir sendiri, menetapkan tarif murah, dan memberi tumpangan gratis untuk lansia atau anak sekolah miskin. Slogan usahanya adalah "Mobil untuk semua, kasih untuk semua." Usahanya berkembang pesat karena didukung kepercayaan masyarakat. Setiap pelanggan tahu, mereka bukan sekadar naik mobil, mereka naik kendaraan yang lahir dari perjuangan dan kasih sayang. Di suatu malam, Rama duduk di beranda rumah barunya. Di sebelahnya, Bu Saroh menyulam sambil tersenyum. Ibu pernah mimpi, rumah ini penuh anak-anak kecil yang ketawa. Rama mengangguk. Besok saya mau mulai program antar anak-anak panti ke sekolah. Gratis. Supaya mereka tahu, masih ada harapan. Bu Saroh menatapnya haru. Kamu sudah bukan hanya anak ibu, tapi anak banyak orang. Dan jauh di dalam hati Rama, ia tahu, semua keajaiban ini bukan karena uang, bukan karena viral, tapi karena satu hal yang tak pernah ia lupakan, cinta seorang anak kepada ibunya. Pagi itu, langit mendung, tapi hati Rama justru cerah. Ia baru saja mengantar sekelompok anak yatim dari panti ke sekolah dengan mobil barunya yang penuh gambar lucu dan tulisan "Transport gratis anak negeri". Tawa dan nyanyian anak-anak selama perjalanan masih terngiang di telinganya. Namun siang harinya, saat Rama berhenti di sebuah warung kecil dekat terminal lama untuk makan siang, hatinya tiba-tiba seperti ditarik ke masa lalu. Warung itu masih sama seperti dulu. Sederhana, bangkunya dari kayu tua, dan atapnya dari seng yang berkarat. Disitulah dulu Rama sering makan nasi bungkus sisa jualan dengan uang 1.000 perak. Dan disitulah pula ia sering diejek, dihina, bahkan ditendang keluar oleh anak-anak sebaya karena ia anak gubuk. Saat sedang menikmati semangkuk soto sederhana, ia mendengar suara familiar. Rama ya? Rama yang dulu tukang tambal ban itu? Rama menoleh. Di depannya berdiri Rian dan Ucup, 2 teman masa kecilnya yang dulu sering mengejek dan mempermalukannya di depan umum. Rian kini tampak kurus, bajunya lusuh, dan ada bekas luka di dahinya. Ucup masih seperti dulu, hanya saja wajahnya lebih keras dan matanya cekung, tanda kelelahan hidup yang lama. Wah, lihat sekarang. Sudah jadi orang besar, ya? Kata Rian sambil memaksakan senyum. Ucup ikut menimpali. Kami lihat kamu masuk TV. Viral. Katanya udah punya mobil sendiri? Sopirnya anak-anak panti, ya? Rama tersenyum sopan. Iya, alhamdulillah. Semua karena doa ibu dan sedikit kerja keras. Rian dan Ucup duduk tanpa diundang. Mereka tampak lapar, dan mata mereka tak lepas dari soto di mangkuk Rama. Melihat itu, Rama memanggil penjual warung. Bu, tambah 3 mangkuk soto ya. Sekalian teh manis anget. Saya yang bayar. Rian dan Ucup saling pandang. Wajah mereka berubah, dari pura-pura akrab menjadi malu. Mereka tak menyangka, Rama yang dulu mereka rendahkan kini justru menjamu mereka tanpa ragu. Setelah makan, mereka bertiga duduk di bawah pohon trembesi tak jauh dari warung. Di situ, masa lalu mereka terbuka tanpa filter. Ram, maaf ya, dulu kita sering kasar. Kita iri sama kamu, sebenarnya. Walau miskin, kamu tetap dekat sama ibumu. Sedangkan kita, cuma sibuk nyari jalan keluar dari rumah masing-masing, kata Rian pelan. Ucup menambahkan, aku pernah lari dari rumah karena bapakku pemabuk. Aku tidur di terminal, numpang makan, akhirnya ikut geng jalanan.
Hidupku hancur, Ram. Rama menatap mereka berdua. Dalam hatinya, tidak ada dendam. Yang ada hanya iba dan rasa ingin membantu. Kita semua pernah jatuh. Tapi yang penting sekarang, kalian mau bangkit atau tidak? Rian dan Ucup tertunduk. Wajah mereka seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Lama mereka terdiam, sampai akhirnya Rian bertanya dengan suara pelan. Kamu masih butuh orang bantuin bersihin mobil, Ram? Atau bantuin anak-anak itu? Kita mau kerja beneran. Hari itu menjadi titik balik. Rama tak ragu memberi mereka kesempatan. Ia memperkenalkan Rian dan Ucup ke pengurus yayasan panti dan mulai melibatkan mereka dalam kegiatan sosial hariannya. Awalnya mereka membersihkan mobil, lalu bantu menata kursi di aula panti, hingga akhirnya ikut mengantar anak-anak ke sekolah. Masyarakat sempat mencibir. Kenapa bawa-bawa anak terminal itu? Dulu kan mereka jahat. Tapi Rama hanya menjawab, kalau saya tidak dimaafkan karena masa lalu saya miskin, saya juga tidak akan sampai di titik ini. Semua orang bisa berubah. Bahkan yang paling keras sekalipun, asal diberi kesempatan. Hari demi hari berlalu. Rian terbukti cekatan, ia bahkan mulai bisa menyetir dan ikut mengantar jemput anak-anak. Ucup, yang tadinya pemurung, mulai tersenyum saat bermain dengan anak-anak panti dan menggambar bersama mereka. Bahkan anak-anak mulai memanggilnya Kak Cupi dengan manja. Satu hari, ketika Rama mengajak mereka duduk bersama di mushola kecil belakang rumah, ia bertanya, kalau suatu saat kalian bisa mulai usaha sendiri, apa yang mau kalian lakukan? Rian menjawab mantap, aku mau buka tempat cuci motor. Tapi sistemnya bayar seikhlasnya. Supaya yang miskin tetap bisa punya motor bersih. Ucup menunduk sejenak, lalu berkata, aku mau ajarin anak-anak jalanan gambar dan nulis. Aku kan dulunya nggak bisa baca, tapi sekarang aku bisa nulis nama sendiri berkat kamu, Ram. Rama tersenyum lebar. Itu mimpi yang indah. Dan kita bisa mulai wujudkan itu. Sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, berkat kerjasama dengan yayasan dan donatur yang setia, Rama membantu membuka cuci motor berkah yang dikelola Rian. Tempatnya sederhana, tapi setiap motor yang datang akan dilayani dengan ramah dan penuh semangat. Banyak pelanggan tetap karena keunikan sistem bayar seikhlasnya. Ucup, di sisi lain, mulai rutin mengajar anak-anak jalanan setiap sore. Ia membawa kertas bekas, pensil warna, dan buku-buku cerita sumbangan. Anak-anak duduk di tikar lusuh di bawah pohon rindang, mendengarkan Ucup membaca dongeng atau mengajarkan menulis huruf. 1 huruf sehari, nanti bisa jadi cerita besar, kata Ucup kepada murid-murid kecilnya. Rama melihat perubahan itu dengan hati penuh syukur. Dulu, ia sering bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus dilahirkan di gubuk yang penuh kekurangan? Tapi kini, ia tahu jawabannya. Agar ia paham luka orang kecil. Agar ia tumbuh bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati. Dan hari itu, saat matahari mulai terbenam, Rama berdiri di atap rumah kecilnya, memandang langit jingga, dan berkata dalam hati, Tuhan, saya tidak kaya. Tapi Engkau cukupkan saya dengan cinta. Dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit cerah, tetapi angin bertiup pelan dengan suhu yang ganjil. Rama baru saja selesai mencuci mobil yang selama ini setia menemaninya mengantar anak-anak panti ke sekolah. Di dalam rumah, Bu Saroh duduk di kursi rotan di bawah jendela, mengenakan mukena, bibirnya berbisik pelan melantunkan doa. Ibu tampak lebih cerah hari ini,
ucap Rama sambil membawa segelas air putih. Bu Saroh tersenyum lembut. Entah kenapa, ibu mimpi aneh semalam. Mimpi apa, Bu? Mimpi ketemu bapakmu di tempat yang terang. Dia bilang, Saroh, kamu udah cukup sabar. Sudah waktunya istirahat. Rama diam. Wajahnya mulai berubah. Tapi ia mencoba tersenyum. Itu mungkin cuma mimpi karena ibu kangen bapak. Bu Saroh hanya menatap wajah anaknya dengan lembut. Kalau ibu nggak ada nanti, Rama jangan sedih ya. Ibu bicara apa sih? Jangan ngomong kayak gitu. Ibu cuma ingin kamu siap, Nak. Hidup ini pendek. Tapi kebaikanmu panjang. Teruslah jadi cahaya buat orang lain. Rama menggenggam tangan ibunya. Hangat, tapi terasa lebih dingin dari biasanya. Siangnya, Bu Saroh minta diajak jalan-jalan dengan mobil. Bukan ke tempat mewah, bukan ke mall, tapi ke pasar tradisional yang dulu sering mereka datangi saat masih miskin. Di sana, Bu Saroh membeli kain murah, rempah-rempah, dan sempat berhenti di warung langganan mereka. Bu, kenapa beli kain banyak? Tanya Rama. Buat dibagikan. Siapa tahu bermanfaat. Ibu mau hari ini jadi hari yang berguna. Dalam perjalanan pulang, Bu Saroh meminta Rama memutar lagu lama dari Koes Plus. Lagu ini yang paling ibu suka. Bapak juga dulu suka nyanyiin. Rama menatap ibunya. Matanya sayu, tubuhnya bersandar di kursi, tapi senyumnya tak pernah hilang. Sore itu, selepas asyar, Bu Saroh berbaring di kamarnya. Ia sempat memandangi foto lama Rama saat masih kecil, berdua duduk di depan gubuk reot. Di meja kecil di samping ranjang, ada segelas air putih, mushaf kecil, dan tasbih usang pemberian suaminya dulu. Rama, yang sedang menyapu halaman, mendadak merasa resah. Ia segera masuk ke rumah. Ibu? Ia melangkah ke kamar. Ibu? Di situ, ia mendapati ibunya terbaring tenang, mata tertutup, senyum tersungging di bibirnya. Namun tak ada gerakan. Tak ada napas. Hening. Ibu, teriak Rama, panik. Ia mengguncang tubuh ibunya, menggenggam tangannya yang kini dingin dan kaku. Tangis Rama pecah. Ia memeluk tubuh ibunya erat, menggigil dalam duka yang paling dalam. Ibu. Ibu jangan tinggalin Rama. Ibu belum lihat rumah yang Rama bangun buat anak-anak panti. Ibu belum lihat Rama jadi sukses. Tapi semua sudah terlambat. Bu Saroh telah pergi. Dalam damai. Dalam senyum. Dalam cinta. Kabar wafatnya Bu Saroh cepat menyebar. Ratusan orang datang melayat, termasuk anak-anak panti, sopir, ibu-ibu pasar, bahkan para pejabat yang pernah mengenal kisah Rama. Banyak yang tak bisa menahan tangis melihat Rama menggandeng keranda ibunya dengan tangan gemetar. Namun hal yang paling mengharukan terjadi saat jenazah hendak dibawa ke pemakaman. Rama membuka pintu belakang mobil yang dulu ia belikan untuk ibunya, mobil tua yang telah diservis berkali-kali, tapi tetap ia rawat dengan penuh cinta. Ia membentangkan selimut putih di dalamnya, lalu meminta agar jenazah ibunya dibaringkan di kursi belakang. Biar ibu saya naik mobil ini untuk terakhir kalinya. Ini mobil yang Rama beli buat beliau. Biarlah beliau berpulang dengan penuh kehormatan. Semua yang hadir terdiam. Ada yang menangis, ada yang memeluk anak mereka sendiri, ada yang bersujud penuh haru. Rama menyetir sendiri, perlahan, mengantar ibunya menuju tempat peristirahatan terakhir. Sepanjang perjalanan,
Orang-orang berdiri di pinggir jalan, melepas kepergian Bu Saroh dengan doa dan air mata. Setelah pemakaman selesai, Rama duduk di samping makam ibunya hingga malam. Ia tak bicara. Ia hanya menatap nisan sederhana itu dalam diam, tangannya menggenggam tasbih ibunya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya pelan. Pak Hendra Gunawan, sang miliarder, datang menghampiri. Saya tahu rasa kehilangan ini, Ram. Tapi percayalah, ibumu tidak pergi sia-sia. Dia pergi sebagai ibu yang menang. Rama menoleh. Matanya bengkak. Tapi ia mengangguk perlahan. Saya akan terus jalani hidup dengan cara yang beliau ajarkan. Beberapa bulan setelah kepergian Bu Saroh, Rama semakin aktif di yayasan sosial. Ia mendirikan Rumah Ibu Saroh, sebuah pusat pendidikan dan perlindungan anak yatim dan anak jalanan. Di dinding aula utama, tergantung besar foto Bu Saroh dengan tulisan, "Cinta seorang ibu adalah surga pertama. Dan bakti seorang anak adalah jembatan menuju surga berikutnya." Banyak anak-anak miskin kini tumbuh dengan pendidikan layak, kasih sayang, dan bimbingan berkat perjuangan Rama. Mereka menyebut Rama bukan hanya kakak, tapi ayah kedua. Suatu malam, dalam sebuah acara penghargaan sosial, Rama menerima penghargaan anak bangsa paling inspiratif. Ia berdiri di atas panggung besar, di depan ribuan orang. Saat ditanya bagaimana ia bisa sampai ke titik itu, Rama menjawab dengan suara lirih. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari seorang ibu yang tinggal di gubuk reot. Tapi cinta beliau lebih mewah dari istana. Dan mobil yang saya belikan dulu mungkin murah. Tapi bagi saya, itu adalah kendaraan yang mengantar beliau ke surga." Penonton berdiri. Tepuk tangan menggema. Air mata mengalir. Dan malam itu, langit kembali cerah. Di kejauhan, di balik gemerlap kota, seolah ada satu bintang yang bersinar paling terang. Bintang yang bernama Bu Saroh. Dan di bawah sinarnya, seorang anak terus melangkah. Tanpa ibu, tapi dengan warisan cinta yang tak pernah padam. Tamat.